Selamat petang, selamat sore. Selamat sore. Dan lewat satelit juga kita sudah terhubung dari Makassar dengan Ketua DPRD Kota Palu, Muhammad Iqbal Andi Maga. Selamat petang, Pak Iqbal. Selamat petang. Saya ke Pasha dulu. Pak Pasha, dikritik lagi nih aktif di Band Ungu. Tanggapan Anda? Ya. Yang pertama saya terima kasih ini secara tidak langsung mempromosikan lagu Ungu ya, Setengah Gila. Ya mudah-mudahan meledaklah gara-gara statement Pak Ketua gitu. Nggak ambil pusing nih dengan kritik dari DPRD, Pak Pasha? Ya nggak ambil pusing pasti iya, cuman apakah harus kita jawab? Iya, harus kita jawab dong. Oke, nah penjelasannya gimana? Kan dikritik soal kenapa masih aktif ngeband sementara saat ini bertugas sebagai wakil wali kota Palu. Loh pertanyaan saya, kalau saya pedagang telur nggak boleh jual telur lagi kalau saya jadi pejabat. Oke. Itu juga industri loh. Itu industri loh. Kalau saya ternak sapi nggak boleh ternak sapi kalau saya jadi pejabat. Itu industri loh. Oke, kita kalau saya dalang nggak boleh, gitu loh. Oke, kita tanya itu ke Pak Iqbal. Loh. Pak Iqbal, jadi di mana masalahnya Pak Pasha aktif kembali ngeband? Ya, saya kira begini. Ini salah satu tugas utama DPRD itu adalah mengawasi kinerja eksekutif, kinerja pemerintah kota, dalam hal ini kepala daerah, wakil kepala daerah beserta perangkatnya. Tugas mengawasi itu sangat jelas diatur dalam regulasi kenegaraan kita. Dalam ketatanegaraan, fungsi DPRD dan pemerintah Kota Palu sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menyangkut beberapa hal. Kalau kita mengatakan bahwa dia tidak profesional, ya karena ini berkaitan dengan sumpah dia sendiri. Dia kan mengatakan kepada masyarakat dalam kampanye sampai terpilih, bahkan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada 1 tahun pertama sebagai wakil kepala daerah, bahwa dia akan berhenti bernyanyi, fokus mengurus masyarakat, dan ini menjadi harapan masyarakat. Kalau kemudian masyarakat menyampaikan kepada DPRD sebagai lembaga penyerap aspirasi tentang kegiatannya yang masih kembali menyanyi, itu tanda bahwa dia melanggar sendiri sumpahnya di hadapan masyarakat. Itu tanda bahwa dia tidak profesional. Karena dia tidak berjanji, dia sendiri yang mengingkari. Kemudian kalau bicara soal kinerja wakil kepala daerah, jelas dalam Kepres juga sudah diatur. Wakil kepala daerah adalah ketua tim penanggulangan kemiskinan. Tapi sampai hari ini kan tidak pernah ada tuh rencana strategi aksi untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Palu. Bahkan beberapa pertemuan yang membahas tentang kemiskinan Kota Palu, beliau tidak hadir. Oke, tahan dulu Pak Iqbal. Ini malah lebih sering saya yang hadir. Oke, kita tanyakan ke Pak Pasha apa iya juga betul. dalam soal tugas lain. Ya, Pak Pasha, tadi Pak Iqbal mengatakan bahwa dianggap kembali lagi ke dunia musik ini melanggar sumpah jabatan Anda sendiri dan juga bertentangan dengan kinerja wakil kepala daerah yang semestinya berfokus pada hal strategis pembangunan Kota Palu. Tanggapan Anda? Loh, kita ini bukan tidak mau dikritik, kita bukan tidak mau diberikan masukan. Pun ada teguran, paling tidak itu lewat gubernur atau Mendagri gitu loh. Sekarang ketua DPRD kok bicara aturan yang mana? Di pasal 76-77 sudah jelas. Kalau misalnya secara sadar menjadi komisaris, menjadi direksi, atau menjadi pengurus satu badan pusat, saya kan tidak punya itu gitu loh. Kami hanya pelaku seni kok, kami hanya seniman kok. Nah sekarang kalau dianggap bernyanyi itu tidak boleh gitu loh. Ya kenapa selama ini di masyarakat juga selalu saja minta Pasha nyanyi, selalu saja minta Pasha nyanyi. Sekarang apa itu salah gitu loh? Tolong dong sampaikan kepada masyarakat, mulai hari ini Pasha jangan nyanyi di setiap kegiatan, di setiap acara, di setiap apa, supaya saya juga bisa fokus gitu loh. Oke. Jangan hanya gara-gara keluar album, tiba-tiba ini dikatakan sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat. Loh, masyarakat yang mana yang merasa dirugikan gitu loh. Pak Iqbal, yang mana yang merugikan masyarakat dari yang mana yang dirugikan masyarakat gitu loh. Kita tanyakan langsung ke Pak Gubernur memberikan statement hari ini bahwa tidak ada persoalan selama kerja-kerja saya sebagai wakil wali kota, baik yang diatur oleh undang-undang maupun tidak. Ada yang terabaikan gitu loh. Sekarang kerja mana yang diabaikan? Gitu loh. Oke. Itu kami menghargai apa yang disampaikan oleh Pak Ketua selama itu tidak berorientasi kepada statement politik gitu loh. Ini kan lucu. Hari ini mohon maaf gitu loh. Hari ini beliau menyatakan kalau bisa Pasha mundur. Loh, urusan apa? Atau urusannya ketua DPRD? Ini kan lucu. Katanya mitra. Gitu loh. Katanya sejajar. Tapi kok masukannya kok malah menjatuhkan gitu loh. Di saat kita kerja, di saat kita sudah membuktikan kerja-kerja kita bersama Pak Wali Kota, loh kok Pak Iqbal
malah menyarankan kita mundur. Ini gimana? Anda sudah melecehkan partai kami, Anda sudah melecehkan pemilih kami, gitu loh. Baik. Ya tolong sebagai ketua DPR juga bicara juga harus bermoral dong. Ini kan aneh gitu loh. Kok malah nyuruh mundur? Ya. Gimana? Oke. Kita tanyakan ke Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Ya, saya tidak terlalu dengar jawabannya Wakil Wali Kota, mungkin pengaruh audio studio. Ya, Pak Iqbal tadi dikatakan oleh Pak Pasya bahwa yang mana yang merugikan masyarakat selama tidak melanggar atau selama tidak mengganggu kinerja sebagai Wakil Wali Kota, bukankah ini tidak salah? Kenapa pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ditanggung negara dalam setiap aktivitasnya? Rumahnya dibayarkan, kendaraannya disediakan, kesehatannya, anak, istri semua ditanggung. Itu artinya bahwa mereka diminta fokus untuk mengurusi masyarakat, tidak nyambi. Dan itu jelas juga dalam beberapa aturan. Ya kan? Artinya ketika ada kegiatan nyambi dan itu tentu saja akan berkaitan dengan kinerja dia sebagai tugas utamanya. Pilihannya jelas mau jadi pekerja seni atau mau jadi pekerja politik. Kan begitu. Soal dia manggung, dia keluarkan album mau 100, mau apa, kita gak ada urusan. Tetapi DPRD itu berkewajiban mengawasi peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung kinerja pemerintah mencapai tujuan masyarakat. Kan seperti itu. Saya secara pribadi dengan pasien nggak ada masalah, dia adik saya. Tetapi sebagai dalam hubungan ketatanegaraan, saya bertugas untuk mengevaluasi kinerja mereka. Sekarang ini kita lagi memeriksa LPJ tahun anggaran 2016 pemerintah Kota Palu. Dan kita sudah temukan beberapa hal yang menurut pandangan DPRD setelah berkonsultasi dengan BPK dan Kementerian Dalam Negeri, ini hal-hal yang harus diperbaiki. Jadi kinerja itu masih banyak yang lemah. Jangan menganggap bahwa sudah bagus kinerja. Kalau sudah bagus kinerja, Palu tidak keluar dari zona kemiskinan dong. Menjadi kota sejahtera dong, kan begitu. Semua masyarakatnya bisa kerja. Nggak ada lagi orang sakit, nggak ada lagi sapi berkeliaran, nggak ada lagi sampah-sampah. Ya kan begitu ukurannya kalau benar-benar kinerja itu sudah bagus. Tetapi tentu saja ada harapan masyarakat, ekspektasi yang tinggi dari masyarakat ketika memberikan suara kepada dia karena pemilihan. Pak Iqbal lihat bisa berjalan keduanya? Ya, harusnya berjalan keduanya. Nah, ini kan jelas juga beberapa, misalnya yang paling dekat ini dalam Undang-Undang 23 Pasal 55 kan jelas disebutkan wakil kepala daerah itu melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala daerah secara tertulis dan dibuatkan partai integritas. Nah, sudah dibuat oleh Pak Wali Kota kan sudah diberikan tugas advokasi, investigasi, dan penyelesaian masalah-masalah reklamasi, masalah pertambangan ilegal, masalah penataan pasar, sumber-sumber ekonomi. Nah, dan itu dilaporkan kepada Muspida 6 bulan setelah itu. Saya anggota Forkompinda belum pernah saya diundang rapat untuk membahas hasil itu. Oke, kita tahan dulu, ini kan berarti ada kinerjanya yang tidak dilaksanakan. Jadi kalau dikritik itu harus sebagai pejabat politik itu biasa. Kalau panik itu ada apa gitu kan? Hal yang biasa, saya sendiri dikritik tiap hari, tapi saya pekerja politik, saya biasa itu. Menuju pendewasaan itu biasa. Kita jangan bawa urusan pribadi, saya kira begitu ya. Baik, Pak. Kita ke Pak Pasya. Pak Pasya, tadi dikatakan kritik sebagai politisi semestinya biasa dan masih banyak kinerja yang masih butuh diperbaiki sehingga butuh fokus untuk berfokus di pemerintahan Kota Palu. Tanggapan Anda? Ya kritik yang bagaimana Mbak Friska gitu loh. Ini kok kritik tapi minta mundur gitu loh. Gimana ceritanya? Ini kritik yang membangun yang seperti apa? Kan ada prosedur gitu loh. Kalau ada hal-hal yang dianggap kurang berkenan atau ada laporan-laporan dianggap kurang lengkap dan sebagainya, ajak kami bicara, undang kami bicara, kita ngobrol. Jangan serta-merta di media tiba-tiba wakil wali kota keliru, wakil wali kota nggak kerja, wakil wali kota itu harus mundur, wakil wali kota kalau merasa terbelenggu dengan posisi hari ini ya silakan bermusik. Loh ini statement politik, Mbak. Justru karena saya pekerja politik, saya tahu membedakan yang mana kritik, yang mana statement politis gitu loh. Ini kan ngaco gitu loh, Mbak. Pak Iqbal, kritik tapi kok nyuruh mundur? Mengatakan kritik, ya kritik bagaimana? Undang dong kami, gitu loh.
Pak Iqbal, berkaitan dengan kenapa RTJ, kritik? ya. Ya, Pak Pasha tadi mengatakan kenapa kritik tapi kok nyuruhnya mundur? Kritik yang seperti apa semestinya? Pak Iqbal. Loh, saya kira begini, ya, saya kira ketika mewakafkan diri sebagai pejabat politik atau sebagai pekerja untuk masyarakat, itu kan kita sudah harus tahu batasan-batasannya itu apa, yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan sebagai pejabat publik itu apa. Ya, kalau minta diajari berarti namanya nggak siap dong jadi pejabat publik, ya kan begitu. Karena ini pejabat publik ini bukan urusan sekolah, ini bukan try by error. Ini kita mengurusi masyarakat harus serius. Karena di situ ada amanah yang harus kita laksanakan. Makanya saya menyuruh dia memilih, Anda mau jadi pekerja seni atau mau menjadi pekerja politik. Ya, kalau ternyata bakat seni Anda terhalangi dengan menjadi pekerja politik, ya Anda mundur saja. Ya, tapi kalau memang Anda lebih fokus menjadi pekerja politik dan mau meninggalkan pekerja seni, berarti Anda melaksanakan janji Anda kepada masyarakat. Ya kan begitu, sederhana saja opsinya. Apa yang salah dari opsi yang sederhana seperti itu? Oke. Silakan Pak Pasha, bisa Dan mendengar lagian suara Pak Iqbal tadi? Iya, dengar. Ya, silakan dijawab Pak Pasha. Ya, makanya apa yang harus saya komentari, beliau saja tidak menguraikan kerja-kerja mana yang kami abaikan gitu loh. Dan sekali lagi saya sampaikan Mbak Friska, ini statement ngambang gitu loh. Masa hanya karena sekedar manggung di Singapura, launching album, mengukur kerja kami selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 1 bulan ini dari situ gitu loh. Dia memberitahukan nggak dengan Kompas TV apa yang sudah kami kerjakan? Ya tolong dong sebagai mitra, checklist juga dong, uraikan juga dong bahwa pemerintah kota itu kenapa sih nggak mau mengakui kerja kita? Akuilah bahwa kita memang ternyata kerja gitu loh. Dia kan tahu, Pak Ketua kan tahu gitu loh, kerja-kerja pemerintah kota seperti apa. Saya kira malah beliau itu bisa lebih tahu, karena komunikasi beliau dengan langsung Pak Wali Kota gitu loh. Tahu seperti apa. Kalau merasa DPR tidak dilibatkan, untuk apa itu sampai ke Korea dan lain sebagainya. Pak Ketua diajakin Pak Wali Kota gitu loh. Supaya di sini terlihat bahwa tidak ada yang disembunyikan. Gitu loh. Tidak ada hal bahasa setengah kamar tuh nggak ada gitu loh. Harus tahu semuanya. Oke. Nah ini kan lucu, 1 tahun realisasi capaian kita, visi misi kita, ya selama 5 tahun di tahap pertama, di tangga pertama kita, beliau mestinya sudah bisa memahami dan mestinya akan lebih elegan, paling tidak adalah pengakuan gitu loh dari rekan kita, saudara kita, Pak Ketua yang terhormat gitu kan. Sampaikan dong kepada masyarakat ini loh, pemerintah kota sudah melaksanakan ini perlu diapresiasi. Kita tidak minta dipuji, tapi jangan menyalahkan yang benar gitu loh. Karena di saat Anda merasa kami tidak bisa bekerja, berarti Anda juga merasa bahwa Pak Wali Kota juga tidak bisa kerja. Seluruh kepala dinas tidak bisa kerja. Seluruh jajaran yang ada di pemerintah kota juga tidak bisa kerja. Ya mohon maaf, ini bukan ketersinggungan, tapi kalau mau tanya, di mana yang salah? Di mana yang belum kami kerjakan? Anda bicara sampah. Betul, hari ini belum sempurna. Tapi pertanyaan saya, naik nggak grafiknya gitu loh. Coba katanya Pak Ketua deh, saya pengen dengar. Dia tadi bicara sampah. Cek dong, kita tahan dulu, sampah Pak. kita hari ini bersih nggak? Dibandingkan dengan yang dulu, bersih yang mana sampai sekarang gitu loh. Tolong jawab jujur. Jangan asal-asalan gitu loh ngomongnya. Pak Ketua dianggap tidak kuat datanya. Toh ada juga prestasi pemerintah Kota Palu menurut Wakil Wali Kota yang tidak dibeberkan oleh Ketua DPRD. Tanggapan Anda? Ya, saya kira ini bukan masalah pemerintahan kota secara keseluruhan ya. Yang menjadi kritik saya sebagai Ketua DPR ini kan status Wakil Wali Kotanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 55 kan jelas ya, tugas Wakil Wali Kota itu apa ada dalam situ. Antara lain seperti saya sampaikan tadi, tugas yang diberikan oleh Wali Kota secara tertulis. Nah, dan tugas-tugas lainnya berdasarkan peraturan pemerintah. Ada Kepres juga yang mengatur. Soalnya tim penanggulangan kemiskinan, itu diatur di Kepres. Ketua tim penanggulangan kemiskinan harus wakil kepala daerah. Jadi yang menjadi tugas pokoknya Wakil Wali Kota ini, saya tidak bicara pemerintah kota secara keseluruhan. Saya sendiri dalam setiap momentum bertemu dengan masyarakat pasti menyampaikan keberhasilan pemerintah kota. Karena keberhasilan pemerintah kota itu adalah keberhasilan DPRD kota juga.
Yang saya kritisi ini tugas dia sebagai wakil wali kota yang diatur secara tersendiri, yang belum dia laksanakan, tapi dia lebih banyak menghadiri kegiatan di luar, apalagi yang sifatnya berbau industri musik, kan begitu. Jadi jangan dialihkan ke sana kemari seolah-olah Pemkot mau dijadikan tameng untuk menangkis isu ini. Saya nggak bicara soal Pemkot, bicara soal pemerintah kota. DPRD juga sebagai pemerintah kota loh. Jangan lupa Undang-Undang 23 itu mengatakan penyelenggara pemerintah daerah itu adalah DPRD dan kepala daerah. Berarti keburukan pemerintah itu keburukan DPR juga. Oke, kita tahan dulu. Kita tanyakan langsung, kita konfirmasi langsung ke Pak Pasya. Ya. Pak Pasya, silakan. Ya itu tadi Mbak Priska, lagi-lagi saya harus ulangi, sepertinya ini belum jelas oleh Pak Ketua. Tolong kasih saya checklist kerja-kerja wakil wali kota mana yang belum kami selesaikan. Paling tidak mana yang kami tidak kerjakan gitu loh. Di tahun pertama, di periode 2016 kemarin, per tahun kemarin, per tangga pertama, yang mana yang belum kami capai. Sekarang kalau beliau bilang lebih banyak di luar daerah, loh mohon maaf loh. Kami di luar daerah ngapain? Masa, lagi-lagi saya katakan, masa hanya gara-gara di Singapura sehari, ya? Di Malaysia sehari, tiba-tiba seakan-akan itu menjadi ukuran kerja kami gitu loh. Kemana 1 tahun? Kenapa saya bilang ini statement ini tendensius sekali, gitu loh. Persoalan dia katakan ini apa memasang tameng Pemkot, bukan itu, gitu loh. Saya pun di sini bicara bukan hanya sekedar sebagai kepala daerah wakil wali kota, gitu loh. Kalaupun dia tadi mengatakan bahwa dia ingin mengomentari kerja-kerja wakil wali kota, iya yang mana? Gitu loh. Nggak perlu bang, tiba-tiba di media cetak, media online, langsung mempunishment bahwa Pasha tidak kerja, Pasha lebih sibuk, dan di hari kedua tiba-tiba Pasha mundur saja. Ini apa? Ada apa gitu loh. Justru saya bertanya, ini bukan persoalan kepanikan. Saya tidak panik. Saya lagi-lagi katakan di kesempatan ini, saya tidak punya kepentingan apa-apa untuk maju di Pilkada Kota Palu, untuk menjadi kepala dari Kota Palu, melainkan untuk membangun kota. Mohon maaf, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Gitu loh. Saya bukan calon proyek, ya. Saya tidak memanfaatkan APBD, saya tidak menyalahgunakan APBD dan lain sebagainya merugikan negara. Kenapa saya tiba-tiba seakan-akan sosok yang bersalah gitu loh. Oke. Gitu loh. Persoalan kerja-kerja wakil wali kota, iya. Sekarang beliau kan juga paham sebagai ketua DPR. Bagaimana kegiatan-kegiatan keseharian. Kami pun justru Mbak Priska sampai malam kok. Beliau juga tahu itu kok. Begitu banyak kegiatan kami hadiri. Nah sekarang kalau seakan-akan misalnya beliau bicara tentang MP2K dan lain sebagainya. Loh itu kan sudah jelas juga dari Jakarta, dari Wapres langsung gitu loh. Ya, oke. Kalau kita lihat diskusi kita saat ini ada 2 pandangan yang berbeda. Sudut pandangnya dari Pak Pasya yang menyatakan bahwa bisa toh sebagai pekerja seni tapi tidak meninggalkan tugas sebagai wakil wali kota, sebenarnya sebaliknya. Intinya gini Mbak Priska, mohon maaf ya. Kesuksesan kepala daerah adalah capaian visi misinya sendiri. Kota Palu itu kota jasa, berbudaya, beradat, dilandasi iman dan takwa. Di mana capaian kita adalah menjadikan Kota Palu menjadi kota destinasi. Itu, titik. Kita bekerja mengarah ke situ. Nggak usah embel-embel lah, nggak usah sok-sok pinter bicara aturan lah. Emangnya kita nggak tahu aturan. Oke. Gitu. Jadi bisa dijaminkan oleh Pak Pasya tidak meninggalkan tugas sebagai wakil wali kota Palu ya? Kalau kami dianggap tidak layak, mungkin kami tidak akan dipercayakan oleh masyarakat gitu loh. Jangan seakan-akan merasa Anda yang lebih pintar gitu loh. Ya, jadi kalau dari sisi duduk bersama dong, kita bicara dong kan gitu. Oke, Pak Pasya, jadi kalau dari sisi Anda tidak akan meninggalkan tugas sebagai wakil wali kota Palu, meskipun juga tetap. Selama ini saya tidak pernah merasa meninggalkan pekerjaan saya kok. Oke. Itu dari Pak Pasya. Apa yang menjadi tugas yang diatur oleh undang-undang seperti dikatakan oleh Pak Ketua. Yang kedua tentunya salah satu di antaranya tugas wakil wali kota itu Mbak Priska adalah menggantikan posisi wali kota di saat beliau berhalangan dan lain sebagainya gitu loh. Baik. Itu yang kalau misalnya menghadap ke kementerian dan lain sebagainya itu kan juga kalau Pak Wali Kota mengarahkan kepada kami kerjakan dong. Oke, baik. Gitu loh. Baik. Kalau dari jangan seakan-akan kita ini nggak keluar tuh nggak kerja. Oke. Ya tentu juga kami bisa pertanyakan baik, Pak Pasya, kami sudah tanggapan. Gitu loh. Baik, terima kasih. Dari Pak Iqbal terakhir juga, bisakah dijaga bahwa fungsi check and balances antara DPRD dan pemerintah Kota Palu ini tidak tendensius dengan pendapat pribadi dari masing-masing ini? Pak Iqbal, terakhir. Oh nggak ada, saya kira nggak ada urusannya ya. Ini nggak ada urusannya dengan pribadinya Pasya. Ini semata-mata dalam rangka menegakkan aturan dalam pelaksanaan
pengawasan kinerja pemerintah daerah Kota Palu. Ya, jangankan Pak Wakil ya, wali kota saja kita kritik kalau dia salah. Karena untuk itulah DPRD itu dibentuk. Oke. Ya kalau kita mengkritik takut ya jangan jadi DPR, kan begitu. Baik, baik. Nah, dan undang-undang memang memberi ruang kita untuk mengawasi kinerja pemerintah. Kita nggak Karena terima pemerintah itu wawancara bekerja ini, dengan gitu. menggunakan Kita uang nggak akan daerah. jawab. Ya Siapa kita yang harus takut? awasi sumber kewenangan antara wali kota dengan DPRD juga sama. Baik. Sama-sama dipilih oleh masyarakat. Tidak ada di sini satu anak buah, satu pengawal, nggak ada. Kita mitra sejajar. Anda salah kita kritik. Pengawal Dan itu adalah juga. proses hal yang Kita kan biasa ada dalam era sendiri yang demokrasi ini. menyampaikan itu Ya. gitu loh. Jadi kalau jadi alergi dikritik lucu juga itu, kembali ke orde baru aja kan? Oke. Kan Gimana gitu. Pak Pasya? Ada yang mau ditambahkan? Ya, alergi kayak penyakit aja gitu loh. Ini kan, ini lagi-lagi saya katakan, ini tidak tepat. Statement tendensius, ya, statement yang mengarah ke pribadi, ya. Kalau ada sesuatu hal yang kira-kira mengganjal di hati beliau, ya undanglah kami, kita bisa bicara, gitu kan. Kita ini kan saudara, gitu loh. Jangan, maksudnya gini Mbak Priska, tujuan daripada klarifikasi kami ini, bukan untuk beliau loh. Bukan untuk beliau, tapi kepada Ya, masyarakat baik. Kota Palu. Baik. Gitu loh, supaya masyarakat Kota Palu bisa tahu, gitu loh. Ini berita harus berimbang, gitu loh. Oke. Jangan sampai statement-statement yang tendensius ini malah merusak, gitu loh. Nama baik pemerintah baik, Pak desa, Pasya. gitu loh. Oke, baik. Semoga fungsi kritik antara DPRD Iya. dengan pemerintah Kota Palu ini bisa berjalan dengan baik karena toh juga untuk kepentingan rakyat ujungnya nanti. Terima kasih Betul. Pak Pasya, Ya. Sigit Purnomo Iya. Said, Wakil Wali Kota Palu. Terima kasih juga Pak Muhammad Iqbal Andi Maga, Ketua DPRD Palu sudah bergabung di Kompas Petang.